Singkat cerita, pada tahun 2012 setelah 3 tahun kerja di warungnya Bu Leli, Alin udah nggak pernah datang ke sana lagi, Wak. Dan karena bersamaan dengan resignnya Alin ini ada banyak sekali karyawan yang resign juga, akhirnya warung Bu Leli ini memiliki banyak karyawan baru dong. Dan ternyata, Wak, salah satu karyawan barunya Bu Leli ini adalah tetangganya si Alin, namanya Fatimah. Dia baru aja lulus SMA. Awalnya semua berjalan baik-baik aja, Wak, sampai akhirnya beberapa saat kemudian Alin mendengarkan kabar kalau Fatimah sakit. Alin pun datang lah itu kan ke rumahnya Fatimah untuk menjenguk. Nah pas Alin datang menjenguk ini, Alin betul-betul sedih kali Nadia aku. Gak nyangka sama sekali aku. Kenapa? Karena Alin melihat dengan jelas bagaimana kondisinya Fatimah yang semula sehat walafiat tiba-tiba berubah menjadi sangat-sangat memprihatinkan, Nat. Kalian tahu kata si Alin pada saat itu Fatimah ini udah kayak gak bisa gerak gitu loh, Wak. Cuma bisa berbaring aja di kasur. Dan dia juga tidak sadarkan diri. Tapi mata itu gak terpejam, terbuka gini ya. Fatimah masih bernapas, Wak, tapi dia tidak merespon apa-apa. Hati mana yang gak teriris lihat kondisi orang macam gitu kan, Wak. Ibunya Fatimah adalah tuh nangis histeris dia ngeliat anak yang sekarat nih. Padahal udah dicoba dibawa ke rumah sakit loh, Wak, tapi dokter selalu mengatakan bahwa Fatimah ini baik-baik aja, nggak ada gejala sakit fisik apapun. Makanya semua orang pun jadi bingung, ini sebenarnya Fatimah nih kenapa? Nah karena mengetahui Alin juga pernah kerja di warung Bu Leli sama seperti Fatimah, kedua orang tuanya Fatimah ini pun sempat tuh minta buat ngobrol-ngobrol sebentar lah sama si Alin kan. Dan pada saat mereka ngobrol bareng inilah, Wak, Alin akhirnya mengetahui apa yang terjadi dengan Fatimah sebelum akhirnya dia jatuh sakit. Jadi, Wak, berdasarkan cerita dari orang tuanya Fatimah, beberapa hari sebelum sakit Fatimah ini mengaku bahwa dia ini sempat melihat pocong menjilat-jilati piring berisi makanan langganan. Makanan langganan pula, makanan pelanggan. Nah malamnya setelah ngelihat pocong itu, Fatimah ini mendadak demam, Wak. Awalnya dia ini mau izin pulang aja, tapi selalu ditahan sama Bu Leli dan Pak Tomo, Wak. Udah Fatimah di sini aja, nanti biar kami yang bawa berobat ke dokter gitu. Kayak ditahan tuh loh, Fatimah nggak boleh keluar dari warung. Dan entahlah betulan ke dokter atau enggak, tapi yang jelas selama beberapa hari kemudian kondisinya si Fatimah ini tidak kunjung membaik. Akhirnya kedua orang tua Fatimah langsung, Wak, yang datang nih ke warung Bu Leli untuk menjemput si Fatimah. Nah adalah tuh singkat cerita, pas nyampe di rumahnya Fatimah, sekujur tubuh Fatimah ini mendadak panas, Wak. Tapi bukannya panas orang meriang gitu ya, bukan. Panasnya tuh macam kau tuh dia lagi diungkep sama uap panas dulu, Wak. Gak wajar kali, Wak, pokoknya rasa panasnya tuh. Dan barulah setelah panas kondisinya Fatimah ini semakin memburuk sampai udah gak sadarkan diri lagi. Nah mendengar cerita itu Alin sebenarnya udah yakin kali, Wak, ini pasti Fatimah nih dijadikan tumbal tuh di warung Bu Leli. Katanya kan tumbal pesugihannya Bu Leli ini selalu mengincar karyawan yang masih perawan ya kan. Nah pas kali nih Fatimah nih juga masih perawan muda nih. Dan mendengar hal itu Alin pun jadi sedih kali dia, Wak. Sedih kali. Dia terbayang mungkin aja kalau kemarin si Alin memutuskan untuk tetap lanjut kerja di sana, besar kemungkinannya pada saat itu dialah yang jatuh sakit seperti Fatimah. Dan Alin ini juga menyesal karena dia nggak tahu kalau Fatimah ini ternyata daftar kerja di sana juga. Kalau dari awal aku tahu Nadia Fatimah kerja di situ, pasti bakal aku cegah supaya dia nggak kerja di warung Bu Leli itu. Tapi sayangnya apa? Semua sudah terlambat. Dan Alin hanya bisa menyampaikan rasa simpatinya dan berdoa yang terbaik. Semoga Fatimah segera diberikan kesembuhan. Dan setelah berbincang dengan kedua orang tuanya Fatimah, Alin pun pamit balik, Wak. Meski hatinya pedih kali melihat kondisi Fatimah yang sangat-sangat memprihatinkan, Alin pun di sisi lain juga agak bersyukur karena dia bisa selamat dan juga gagal dijadikan tumbal dari Bu Leli.